Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Kanuha dengan NIM 19650138. Saya akan mempresentasikan sistem terdistribusi dan keamanan. Sistem terdistribusi. Pengertian sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Sistem terdistribusi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data. Perbedaan sistem terdistribusi dan jaringan komputer. Dari tujuannya, tiap komputer dalam jaringan komputer bisa punya tujuan yang berbeda. Tiap komputer dalam sistem terdistribusi memiliki tujuan yang sama. Dari usernya, user memiliki setiap komputer dalam jaringan komputer sebagai entitas mandiri. User melihat setiap komputer dalam sistem terdistribusi sebagai entitas tunggal. Keuntungan dari sistem terdistribusi. Satu, yaitu performanya. Yang kedua, reliability-nya. Yang ketiga, increment growth. Keempat, sharing data atau resource. Yang ke yang ke yang selanjutnya klasifikasi sistem terdistribusi, yaitu ada tiga: HPDJS, High Performance Distributed Computing System; DIS, Distributed Information System; Pervasive, yaitu Distributed System for Pervasive Computing. Selanjutnya HPDJS, High Performance Distributed Computing System, yaitu jenis sistem terdistribusi yang dipakai untuk komputasi performa tinggi. Beberapa node berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar atau menyelesaikan teks yang butuh komputasi tinggi. Contohnya Big Data Processing, Real-Time IoT, atau Processing. Pengolahan dan penyimpanan data terdistribusi, contohnya itu seperti Google. Selanjutnya, jenis-jenis HPDJS, yaitu ada 4. Satu, paralel computing; yang kedua, cluster computing; yang ketiga, grid computing; yang keempat, cloud computing. Selanjutnya, DIS, Distributed Information System, yaitu jenis sistem terdistribusi yang merupakan integrasi antar beberapa aplikasi dalam sebuah instansi atau perusahaan. Goalnya yaitu menerapkan interoperabilitas antar aplikasi yang ada. Antar aplikasi dapat berkomunikasi lewat web service atau RPC, membentuk konsep Enterprise Application Integration atau AI. AI dan middleware memiliki fungsi untuk mengintegrasikan aplikasi. Pada AI dibutuhkan perangkat perantara yang disebut sebagai middleware. Selanjutnya yaitu Pervasive Distributed System for Pervasive Computing, yaitu sistem yang tersusun atas node-node dengan karakteristik. Node berukuran kecil dengan kemampuan processing terbatas. Pervasif mempunyai sifat penyebar, ubiquitous, berada dekat dengan lingkungan yang diamati. Node punya kemampuan sensing atau actuating. Setiap node dapat terhubung untuk membentuk sebuah jaringan sensor. Selanjutnya, desain goal sistem terdistribusi, yaitu ada 6. 1. Heterogeneity; 2. Openness; yang ketiga, security and transparency; 4. Scalability; yang kelima, failure handling; yang keenam, concurrency. Model arsitekturalnya, sistem client server, membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Sistem point to point dapat berfungsi sebagai pemberi maupun penerima. Sistem cluster, gabungan komputer yang terhubung pada satu lokasi dan sebagai tempat menyimpan data dan terhubung pada jaringan LAN. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.